Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mak-mak yang cantik-cantik. Ini bapaknya dikit ya, kalau UMKM, wah ini. Bapaknya satu nih cuman. Jokas, kita berada di lingkungan mak-mak yang cantik-cantik. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Aduh. Yang saya hormati Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi, sahabat saya Bapak Jokas Sidurian SE. Beliau ini sebelum jadi anggota dewan juga aktif membina UMKM. Saya sering waktu wakil wali kota diundang tempat pelatihannya di Kebun Adi. Terima kasih Pak Jokas. Yang saya hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi, Ibu Liana Andriani SSTPME, beserta sekretaris dan para kabit, terutama Pak Rian, Bapak UMKM katanya, yang ngurus UMKM Kota Jambi. Terima kasih. Yang saya hormati Kepala BPKD, Ibu Kopi, dan Kabak Ekonomi, Pak Hendra, para camat diwakili sekcam dari Cilutung, dari pelayanan yang lain juga, Sipin, Kelana, ada semua, Palmera, dan Selatan. Terima kasih. Dan yang saya sayangi, emak-emak kebanggaan masyarakat Kota Jambi yang tergabung dalam 35 kelompok UMKM yang hari ini sudah dilantik. Jumlahnya 1.300 lebih. Saya tanya, mayoritasnya 90% emak-emak. Bapak-bapaknya dikit. Memang power mama ini luar biasa. Kalau sudah bergerak, ekonomi bergerak, rumah tangga juga sejahtera bahagia. Alhamdulillah. Saya kasih pantun dulu. Kalau ingin melihat pelangi, Cakep. takut datangnya hujan. Cakep. Kalau ingin UMKM terus berprestasi, mari berbenah, berinovasi, dan maju bersama. Cakep. Ke Danau Sipin menikmati suasana. Cakep. Sarapan sehat bersama sahabat. Ban Harkat menguatkan ekonomi warga, UMKM bangkit, ekonomi pun meningkat. Mantap. Amin ya. Amin. Bapak sekalian, yang pertama saya mengucapkan selamat kepada ibu-ibu semua. Ibu-ibu adalah para pejuang pertumbuhan ekonomi Kota Jambi. 2025 lalu itu naik dari 4,88 ke 5,13%. Siapa ini penggerak kenaikan ini? Salah satunya adalah UMKM. Kalau nggak ada UMKM, agak ngejen dikit. Maka di kota ini UMKM menjadi prioritas. Jumlahnya banyak, walaupun kecil-kecil tapi banyak. Tadi misalnya Ibu Kadis Koperasi sampaikan, Tiko Hari Bazar itu 170 juta. 4 hari bazar dulu di Fes Tumparua itu 1,5 miliar. Wah. Kita buka pasar beduk, miliaran duitnya terputar itu. Uang masyarakat termasuk uang ASN ini, gajian dia belanja ke UMKM, ya kan? UMKM dapat keuntungan, dia ngasih anaknya jajan, pergi dia jajan ke kantin sekolahnya. Terus itulah yang disebut dengan ekonomi, pertumbuhan ekonomi terjadi. Maka ibu-ibu ini adalah pahlawan. Targetnya di 2026 ini 5,75. Maka kita ingin 6% lah pertumbuhan ekonomi kita. Dan alhamdulillah didukung oleh peningkatan harga komoditas, yaitu kelapa sawit. Kelapa sawit harganya tinggi, pinang harganya tinggi. Biasanya mulai Jumat, Sabtu,
minggu dari perkebunan, dari Bahar, dari mana-mana, wah tumpah ruah di kota Jambi. Macet di beberapa titiknya nggak apa-apa. Itu cirinya kota yang hidup. Kalau kota ini sepi, ya berarti ekonomi tidak bergerak. Sekarang hampir di semua lokus keramaian pasti macet kalau malam. Ya mulai Jumat, Sabtu, Minggu. Hotel penuh. Artinya ekonomi tumbuh. Nah, kami berharap ekonomi yang tumbuh ini dirasakan oleh UMKM itu, jangan dari luar. Maka kita harus kuatkan UMKM yang ada di Kota Jambi. Ternyata setelah diteliti yang paling banyak, betul. Nah, makanya ini luar biasa. Tujuannya apa UMKM diperkuat supaya Gini rasio kita turun. Gini rasio itu kesenjangan antara yang kaya sekali dengan yang kurang mampu. Nah, makanya diwajibkan pengusaha besar, bank-bank himbara, perusahaan besar harus punya UMKM binaan. Bank Indonesia punya, Bank Mandiri punya, semua punya, harus. Karena kalau enggak, ya gapnya tambah jauh. Yang pengusaha besar tambah naik, pengusaha kecilnya ketinggalan. Maka kita keluarkan regulasi, semua mall harus ada gerai UMKM. Semua minimarket, semua layan harus ada gerai UMKM. Nah itu perlu dipertegas. Ibu Kadis turun ke mall-mall, ya saya nggak bisa nyebut namanya, tapi yang Mart itu, lihat, nggak ada gerai UMKM, panggil Satpol PP, kasih teguran, 1, 2, 3, saya. Setuju apa enggak? Tolong. Karena mereka kita beri izin itu jelas syaratnya. 1, tidak boleh dekat dengan pasar rakyat. Tuh. Yang kedua, harus di jalan-jalan protokol. Kalau boleh masuk bank, mengganggu PKL UMKM kita. Yang ketiga, jam operasionalnya dibatasi. Ada pembatasannya. Kenapa? Supaya jangan kalau orang jam 10 malam ke atas, nah belanja enak dengan tetangga. Tidak usah ke, karena mereka kita tutup pagi, dia belum buka. Kita sudah sarapannya di UMKM. Tenaga kerjanya harus 80% harus KTP kota. Maka saya kalau ke hotel, ke mall, saya tanya salaman dengan satpamnya, Pak, dari mana? Oh, Pak Selincah. Mohon maaf, Pak, dari mana? Dari mana-mana provinsi lain. Nah, lebih dari 2, saya tanya, lebih dari 2. Itu langsung saya tegur GM-nya. Anda mempekerjakan orang Jambi apa orang luar? Itu tim dinas koperasi tenaga kerja UMKM harus ke situ sekarang. Jangan nanti izin kita kasih syarat-syaratnya nggak dipenuhi. Mereka tuh paling takut. Sebentar aja ibu datang, cek pegawainya kok dari luar semua. Kok bukan anak-anak Jambi? Kasih aja SP1. Pakai, saya disuruh oleh kota. Mulai bergerak. Kalau enggak, pertumbuhan ekonomi tidak memberi dampak. Kita membuka investasi besar-besaran. Memang saya sudah minta kepala dinas perizinan karpet merah untuk investasi. Alhamdulillah target sudah tercapai. Kalau nggak salah sudah 1,5 triliun masuk. Tapi apa gunanya investasi masuk kalau tidak berdampak untuk orang kita? Tenaga kerja dari luar semua, apa gunanya? Sudah buka mall besar, swalayan, tidak ada gerai UMKM, takut. Segel, nggak apa-apa. 1 segel yang lain takut semuanya UMKM yang binaan kita ini yang kualitasnya bagus, dikurasi, ditaruh masuk ke swalayan. Itulah salah satunya kenapa harus dikukuhkan. Ada surat legalitas resmi bahwa ini adalah dibina oleh dinas. Setuju apa enggak nih? Setuju. Bukadis, Pak Rian buat tim gabungan turun 5-10 aja uji coba cek. Kalau saya secara pribadi ya setiap saya masuk ke situ, salam sih saya tanya awal aja. Yang saya cari itu ada si gerai UMKM. Nah, memang sebagian besar ada, saya sudah cek ada. Kalau ada yang melanggar, yang masuk situ mohon maaf dari luar semua, UMKM kita nggak ada yang masuk,
kita harus marah. Ini kita wajib melindungi UMKM kita. Ini namanya saya perintahkan bukan bukan supaya kita tahu kualitasnya. Karena dibina nanti yang belum punya PIRT bantu dinasehatkan. Oh yang belum punya NIB langsung di tempat dibantu keluar NIB. Yang belum sertifikasi halal ada programnya gratis dibantu. Karena syarat masuk ke sana juga nggak boleh lah peyek yang dipakai plastik pakai lilin nutupnya ya nggak boleh lagi. Udah nggak pada tempatnya. Ngotot ini tolong dimasukin di mall ya itu nggak bisa juga, makanya penting kita latih, kita bina kemasannya harus bagus, menarik, PRT-nya ada, NIB-nya ada, sertifikasi halalnya ada. Ini berat tugas Bu ini, makanya kemarin baru saya panggil, saya kasih arahan supaya bergerak ekonomi ya. Jadi kalau gini rasio berkurang, orang kaya dan miskin saling bantu, penganggurannya juga pasti kurang. Karena 80% investasi harus warga kota kerja. Kemiskinan pasti berkurang. Orang-orang yang nganggur bisa kerja dengan adanya investasi. Alhamdulillah indeks pembangunan manusia kita bagus, sangat tinggi, walaupun belum bagus banget ya. Kita ingin naik terus. Nah ini jumlah penduduk itu. Kenapa kok izin usaha yang banyak keluar itu adalah yang bernuansa anak muda? Karena memang konsumen kita paling banyak anak muda. Jadi kalau ibu-ibu bergerak usaha, jualan harus kekinian, lihat keren. Anak muda kan yang banyak. Anak muda itu kadang lihat kemasan, lihat macam-macam. Jadi kalau kita masih cara bisnis kita masih orang tua ketinggalan karena kita sudah anak muda. Jadi kalau buka kedai kios harus fotogenik, instagramable, harus produknya bisa difoto, kemasan promosinya harus menarik, keren. Jadi kalau ibu-ibu nanti dapat akses modal mau buka usaha semenarik mungkin karena anak muda yang paling banyak. Nah ini UMKM sebagai tulang punggung ekonomi. Data UMKM kita itu 48.000. Masih perlu pembaruan data setelah 8.000-an. Jadi ada 40.000 lah. Yang kita bina baru 1.300, 22% jauh. Tapi lebih baik daripada nggak ada yang kita bina. Semuanya bergerak sendiri-sendiri, akhirnya dia tidak punya akses ke pembiayaan, tidak punya akses ke dunia usaha dan lain-lain. Potensinya 57.000. Karena dari 654.000 penduduk kota, 57.000-nya adalah UMKM. Itulah yang menggerakkan ekonomi kita. Kemudian, Bapak sekalian, ini pembinaannya. Data, kelompok. Kalau membina satu-satu, agak repot juga UMKM-nya. Sekarang dari 1.300 hanya 35. Tinggal dikasih tahu ketuanya, ini ada program pelatihan, ada grupnya. Siapa yang cocok, daftar, dilatih. Ini ada pameran, disubsidi gratis, tenannya. Nah ini yang sudah kita bina. Kalau yang lain boleh nggak ikut ya? Boleh-boleh aja, tapi secara umum kita sudah mengumumkan inilah prioritasnya yang akan menjadi utamanya ya. Kemudian dikurasi, dilatih, pembiayaan, modal. Tadi saya di luar sudah ngomong dengan Pak Jokas, dengan BPKAD, Kabak Perekonomian. Dari 2025 kita sudah ada dana 75 miliar untuk bantuan UMKM. Bagi hasilnya cuma 3%, murah banget, ya kan? Tapi banyak yang nggak bisa akses. Ternyata apa? Slik, kalau dia slik, kalau tahu slik tuh, BI checking. Kadang beli jilbab online 20.000 lu mau bayar, slik gitu keluar. Pesan lipstick, lu mau bayar, slik. Kalau yang besar ya ada mungkin beli motor ya, lupa nyicil kredit, itu slik. Maka saya sudah ketemu kepala OJK untuk yang di bawah 1 juta. Tanggungan online-nya beli barang cuma 100.000, 50.000 lupa bayar, atau memang dari duit itu sengaja tidak bayar dulu lah. Itu akan disembunyikan. Disembunyikan tuh diampuni tapi tetap harus bayar.
sebagai utang. Tapi di bawah 1 juta bisa mengakses modal. Untuk UMKM ini satu orang bisa dapat 3 juta ya, 10 ya, 10 juta, 5 ya. Pokoknya sesuai kebutuhan lah. Kalau satu kelompok isinya 50, kalau kali 5 juta, 250 juta sudah bisa buka restoran kedai UMKM yang di minggu bisa kerja di situ bareng-bareng. Begitu caranya, harus bergabung. Nanti semua usahanya ke koperasi. Nah itu syaratnya slipnya nanti yang sudah dilantik ini 1.300 langsung dipilah. Mana yang butuh langsung kita akselerasi, duitnya langsung dicairin, tapi proses bisnisnya harus jelas. Cari 250 juta misalnya satu kelompok, wah kita jalan-jalan dulu, umroh dulu, wah kapan jadinya? Ke Jakarta dulu yuk, jadi ngomong cair nih, jangan. Harus jelas dalam kerangka bisnisnya, saya mau buka kedai UMKM misalnya di Telago Kajang Lako yang nanti akhir tahun ini diresmikan, bisa. Itu kan ada jogging track, pasti orang jogging butuh minum, kadang haus, jualan apa, dugan, segala macam. Butuh sarapan pagi, ngopi sore, habis jogging ya ngopi. Keren ya? Itu akan fasilitasi. Tapi yang tidak ada modal usulkan lewat TPAKD. Ada duit, tapi sudah tahu mau buka apa. Jangan duitnya dicari dulu, sudah ada baru bingung. Sudah dapat kompor, sudah dapat dandang. Itu sampai pembiayaan. Digitalisasi, saya sudah minta. Selama ini aku belum Ada pernah. relawan TIK, gitu. Sambal. Anak-anak muda, alumni dari perguruan tinggi Jambi, kita kasih workshop untuk tolong Bu Adis membina semua kelompok ini. Misalnya kelompok buku ini kira berapa kelompoknya? Berkah. Oh KMK. Tidak lupa. Barangkali diganti namanya karena berubah kan. Tetap KMK. Ya. Nah, KMK punya produk unggulan. Harus ada produk itu bisa masuk ke marketplace. Orang bisa belinya lewat online. Gimana caranya? Nah, di-bridgingkan dengan TIK. Ada namanya relawan tenaga informasi komunikasi di Kominfo. Kadis Koperasi sudah identifikasi masing-masing kelompok apa produk unggulannya. Masukkan. Bisa terjaga yang punya kota itu. Jadi orang nanti tamu dari mana-mana bisa, atau dari luar, walaupun bukan orang Jambi, saya pengen beli UMKM Jambi ini kayaknya enak, kemasannya bagus. Itu tergantung cara fotonya. Barang bagus, di fotonya jelek, nggak menarik, orang lihat ah. Tapi barangnya biasa-biasa, kemasannya bagus, packagingnya bagus, penasaran dia. Jadi tergantung. Jadi nah, pasar naik kelas ini sudah kita lakukan. Nah itu harapannya, Bapak sekalian, yang belum berjalan optimal adalah bank harkat. Jumlah miliarnya itu kecilnya, contohnya Bank Jambi, BCN, masih sedikit Pak. Nah inilah waktunya kita kasih. Tapi syaratnya slipnya sudah disembunyikan kalau di bawah sejuta. Ya Pak Hendra ya. Ada tugas, duitnya ada, masa nggak bisa ngabisin duit? Bukan untuk belanja, untuk modal. Supaya duit menghasilkan duit. Kalau nggak ada modal, nggak mungkin buat UMKM bagus packagingnya. Akhirnya yang dibuat ala kadarnya sama-sama. Nah ini balai latihan kerja tematik sudah jalan ya. Salah satunya adalah pelatihan-pelatihan nih, Mama Metik, Gen Metik. Sekarang nanti sebentar lagi saya ketemu dengan Naruto, Pak Naruto. Kita akan mengirim 150 anak muda pergi ke Jepang, digaji 15 juta sambil sekolah ya. Magang dan S1-nya bisa online di Indonesia. Jadi balik dapat duit, dapat gelar sarjana, jadi dia bisa buka modal usaha. Naruto. Sudah
baru 80 yang dapat, kuotanya 150. Kalau ibu ada anak, calon menantu, daripada ada modal kawin, pergi lagi ke Jepang, dapat duit 15 juta sebulan, bisa nabung. Mama mau? Mama boleh nggak? Ya dapat sebulannya. Kalau ibu sampai Tokyo nggak balik lagi, tapi nanti mau baik. Nah ini saya ketemu di Jakarta dengan perwakilannya. Nah ini ya Bang Harkat ini, kemarin 71 miliar ditambah 40 berarti ada 110 miliar. Ini pembiayaan. Ada super mikro macam-macam. Ada juga total bantuan pertanian saya sudah sampaikan, tapi penyerapannya kecil sekali. Makanya harus digas. Nah tujuannya supaya UMKM kita naik kelas. Yang tadi misalnya modalnya kurang, sarannya nggak ada. Kalau jualan makanan itu rata-rata keuntungannya 15-20%. Rata-rata. Kalau modal bagi hasilnya cuma 3%, berarti surplus minimal itu untuk 10%. Kalau modal 5 juta atau 10 juta, berarti sebulannya berapa? Lumayan. Bisa. Kira-kira hitungannya gitu. Tapi jangan tidur rentenir. Rentenir di atas 20%. Untungnya berdagang 15%. Berarti setahun subsidi 5%. Tahun ini jual porsi singkong, jualan terus saja. Tahun depan walinya hilang. Kok dagang bertambahan tuh? Ya karena modalnya lebih besar dari keuntungan. Coba yang punya rentenir pinjam ke sini, take over, baru dagangnya untung. Saya sering ketemu UMKM, saya kunjungan ke situ, kok bagus nih. Tahun depan nggak mulai, kursinya tinggal dikit. Kalau jual pak katanya bayar Bang Harian, aku Bang Harian itu setiap hari dan terasa 5.000, 10.000, tapi tiap hari hitung. Pantes lah bunganya 25%, untungnya 15%. Akhirnya kalau kelima gerobak-gerobak ini habis, tidak bisa bayar. Jadi tolong ini koordinir, terutama yang binaan nih, binaannya harus diedukasi supaya tahu dari modalnya kemana. Kalau ada bazar ikut, kalau ada pelatihan online, jualan lewat online ikut, kalau ada pelatihan keterampilan ikut, naik kelas. Ada juga yang kita bina sukses dari awalnya cuma 5 karyawannya, emak-emak di pinggir kiri kanan, karena jualan keripik tuh, motongin pisang. Sekarang saya datang lagi sudah 15 karyawan, 20. Oh, omsetnya banyak, iya. Dijual di mana? Online. Jadi memang harus begitu. Nah semangat itu yang harus. Jadi harus ada inkubasi pengusaha. Nah ini ilustrasi kreditnya, tadi saya sudah ajari secara garis besar. Kalau jualan makanan, rata-rata untungnya 15-20%. Cari modal yang kecil, bunganya 3%. Jangan sekali-sekali pinjam rentenir untuk memodali usaha, pasti bangkrut. Udah hampir pasti. Karena tidak masuk akal. Ya. Alhamdulillah sekarang ada PNM sudah menurunkan suku bunga ya. Awalnya PNM itu bagus dia ada pelatihan, tapi bunganya masih di 20%. Saya paling protes dulu. Akhirnya Pak Presiden mengurangi. Atau Pak Endar sekarang berapa beda? Masih tinggi. Saya minta Pak Presiden sudah minta turunkan sampai 8%. Karena kalau sudah di atas 20% itu kita malah jadi sapi perasa. Kita pegawai untungnya dikasih ke orang rentenir, ya kan? Itu pegawai untungnya orang yang menikmati, nggak boleh. Maka ini harus kita ajari betul cara mengakses modal. Ini beberapa festival kalian. Nah kita sudah membangun Jet Corner. Insya Allah hari Kamis saya ketemu lagi ya, dengan Basnas RI mau bangun kios
di sepanjang kawasan jogging track Telaga Kacang Lako yang ada lahannya, ada lahan sisa di lapangan. Nanti di situ yang isi UMKM, yang kita kurasi, modalnya ada, tempatnya ada, dan kita di sini di Z Corner omset tertinggi se Indonesia, makanya kita dipanggil lagi di Jakarta mau dikasih lagi. Alhamdulillah. Nah event ya, kayak balap motor, dayung, ini sebentar lagi ada festival layang-layang 17 Agustus, itu selalu melibatkan UMKM. Itu isi. Karena pasti orang tuh kalau nonton kayak gitu itu minimal 100.000. Kalau yang nonton 12.000, karena penontonnya itu 12.000 balap motor itu, kalikan 100.000, berapa itu? 1,2 miliar berputar. Ini jangan jarak kecil, gede, mungkin lebih tinggi dari omsetnya minimarket itu. Karena ngumpulin orang ribuan kan susah. Tapi kalau ada event, ngumpul minimal bawa uang untuk beli minuman. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kita lanjut semua ya. Jadi kenapa saya meminta dinas-dinas saya harus minimal 1 bulan sekali ada event? Wajib kalau bisa tidak punya. Ada event. Kalau sekarang kemajuan budaya itu tiap minggu ada event. Kalau sekarang ada festival dunia, nanti ada festival yang hobinya ular-ular, ada lagi festival kuda lumping. Boleh lah. Pokoknya buatlah event semuanya yang kaya. Kami ngumpulin orang. Kalau ibu-ibu UMKM jualan di rumah, ngumpulin 10 orang dia lama lagi nunggu sampai nyamuk lewat, lalat lewat. Tapi kalau ada event, ibu jualan, udah orang kayak lalat datang. Ya harus ibu makan. Gitu. Maka event wajib. Ya, wajib. Di tuan rumah beberapa event bergengsi. Tahun ini nanti tanggal 28 ada pesertanya di atas 3.000 itu. Kabupaten kota sehat se-Indonesia, bupati, wali kota. Saya sudah lihat ada kabupaten mana itu daftar 48 orang. Itu kabupaten kota ada 500 lebih. Hotel kita 4.100 kamar. Jadi masih cukup. Masih oleh-oleh, nanti akan ada stand baca yang sudah dijual ini. Inilah yang kita lakukan ini. Siap buat yang terbaik, karena itu orang-orang dari luar jenis. Kemudian ada rapat kerja nasional kegiatan dokter Indonesia. Dokter yang datang, ketua dokter Indonesia. Di mana tempat? Kalau dokter nasional yang datang minimal bawa 10 juta. Ya kan? Belanja di belanja bupati, belanja Indonesia. Karena dia termasuk kelompok yang bupati datang, wali kota datang. Kepala dinasnya bawa. Nanti bulan 11 kita akan ada National Smart City Forum. Itu bupati wali kota juga akan melihat CCTV di kelurahan-kelurahan di RT di kota. Keren. Itu juga 17 Agustus banyak, ya kan event. Pokoknya setiap bulan ada event. Nanti Pemda Pak Kapolda ngadain presisi Merdeka Barat. Saya sudah dapat laporan pelari yang lomba itu pelari itu 8.750 orang. Tanggal 9 Agustus. Dari luar Jambi kan. Hotel kita cuma tersedia 4.100 kamar. Artinya banyak kos-kosan yang laku. Iya, banyak penginapan yang tidak mungkin orang lari dari bandara langsung lari, pasti dia istirahat dulu, nginap, ya kan? Baru lari. Itu berapa PAD kita? Ya kan? Luar biasa sekalian. Jadi Pak Jokas investasi harus segera kita dorong. Hotel harus dibangun lagi supaya bisa menampung minimal 6.000 kamar. Jadi ada event nasional selesai. Dan ini dampaknya apa buat sekalian? Lihat ini pendapatan asli daerah. 2023 Pulang jam 1. target 551 cuma tercapai 450, nggak tercapai. 2024 508 tercapai cuma 455. Begitu saya dilantik, target saya naikkan 600. Nah, karena di situ ada juga option lumayan. Tercapai 615. Kalau PAD itu sudah 1 triliun, kok nggak
lagi jalan lubang, ada lagi kampung yang terang. Caranya ya supaya tadi banyak event, hotel laku, kuliner laku, pajak naik. Pendapatan daerah juga APBD kita sudah tembus 2 triliun. 2023 target 1,7, realisasi cuma 1,6. 2024 target 1,8, kita capai 1,7. Februari saya dilantik, target kenaikan tercapai 2 triliun 13. Alhamdulillah. Kita merawat UMKM harus event-event harus jalan. Inilah kenaikannya Bapak sekalian 35%, 14% naik. Sudah on the track, tinggal dijangkau, jangan sampai turun lagi. Nah, saya juga mencari dana-dana dari luar. Pak Jokowi tahun kita sudah terkumpul 1,9 triliun. Artinya di luar APBD yang 2 triliun kita bisa membangun nggak pakai duit APBD hampir 2 triliun. Jadi hampir sama. Apa misalnya? Sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu 370 anak dari keluarga paling miskin sekarang sudah dibawain PT, sudah masuk sekolah, dikasih seragam, kasih asrama, makan gratis, sekolahnya pakai digital, hebat. Mungkin lebih bagus dari sekolah anaknya wali kota yang bayarnya mahal. Saya ke sana kemarin, saya ngecek terus pembangunannya, luar biasa. Telago Kajamako yang sekarang lagi gali-gali itu di Palimo, itu nggak ada pakai duit APBD, APBD hanya legal tender. Sekolah rakyat itu kita hanya menyiapkan lahan tenda, yang bangun pusat 220 juta. Danau 200 lebih, bebasin lahan itu 75 miliar. Tanya kalau BPN hanya 5 miliar dan nanti pemkot, sisanya ya kita kerja cari dari pusat. Kalau itu wali kotanya diam di Jambi dan ada apa-apa, kita harus dulu dibantu Basnas 50 beda rumah, tinggal apa lagi dari kerjaan itu bangun kios di Banturan itu tidak ada 1 rupiah pun pakai duit Basnas. Mantul ya. Iya. Nah, kami saya ketemu lagi di Basnas itu, mudah-mudahan nanti dibantu lagi di mobil ya. Sekali ketemu ngobrol-ngobrol setengah jam, ya bawa ikan pempek, satu kardus. Yalah Pak Wali, karena Pak Wali datang langsung, saya apresiasi, saya kasih 5 miliar. Bisa, tapi kalau kita nggak punya jaringan silaturahmi dari bantu Pak. Nah dengan APBD apa jadinya? Nggak bisa. Maka kita sudah dapat di tahun ini, insya Allah lebih banyak lagi dana-dana dari bantuan masuk ke kota Jambi. Amin ya Pak. Alamin. Doain saya sehat. Amin. Keliling-keliling nyari ya. Danau itu dibantu dari TIK Jepang 140 Pak. Wih, Jepang, Danau Kami, kurang Palimo. Nah ini kita mengumpulkan 35 Danau besar itu. Di 1.382. Jepang. Mudah-mudahan kami kemarin yang magang yang jangan sudah dikumpulkan tambah loyo. apa nena Harus semangat ya. SMK nih. Kalau tadi Diminta magang ke Jepang harus kami nak ngasih. temui Bambang CSR-nya Batu Pak. Ibu-ibu ini berjuang untuk dirinya. Gimana tidak? Dulu ketemu jilbabnya masih lurus, belok belok. Iya. Dulu lipstiknya ya merah-merah jamu, wah merah banget. Itu kan pakai uang. Nggak mungkin kalau UMKM-nya nggak maju bisa beli jilbab yang muter-muter yang benar-benar. Betul nggak? Ya, kayak helikopter. Jadi itu tanda-tanda kemajuan UMKM. Ada buku ini Mas ya. Capek Banyak tuh, saya lihat tuh yang dulu jilbab biasa sekarang nggak variasi kan. Lipstick dulu merahnya jamu sekarang merah menyala ya, bajunya itu saya bersyukur. Tapi kalau ketemu dulu jilbabnya begini sudah terusuk, kenapa? Selip Pak, nah itu lah gitu. Ada yang nyangkut online dan lain-lain. Jadi secara umum saya senang kalau melihat UMKM itu tumbuh. Pasti laju pertumbuhan lebih baik, pengangguran berkurang, ibu-ibu dapat duit pasti membahagiakan suami,
dan membahagiakan anak-anak. Pasti uang jajan sekolahnya ditambah kalau istimewa naik. Ya betul lah. Betul. Saudara kita yang tingkatin sekolah menerima manfaat. Apalagi anak kami Pak kasih 10.000 deh Bu, aku dapat Saya kasih TPP di Kota Jambi ini nggak dipotong Rp1, gaji full. Tapi kesannya anak dua. kami 15 Satu, kami kasih. tidak boleh Apa yang dapat? banyak-banyak Ya Allah, Bu. beli Dapat apa ini? barang-barang online dari Kurang luar. ajar. Harus UMKM. Kalau beli online, Ini online 2000. UMKM. Kalau beli sarapan 15, dengan ada yang tetangga. 10, yang 10. Kalau beli belanja itu pasar aja. Pagi sore lah. Maka begitu dibayar. Kalau kayak gitu mati lagi. Pasar rame. Kalau gitu, Kan saya wajib. ada itu Pak. Yang kedua apa? Jadi kulit. Ini Banyak yang zakat nonton bagi ini. yang muslim. Saya sudah lupakan di dalam TPP wajib dipotong 2,5%. Ada yang berundel, Kalau aku lah awalnya tidak dipotong. masa kan Itu membersihkan rezeki kita. iya. Itu berita agama. Kalau nggak dipotong langsung, nggak masuk dompet. Akhirnya nggak jadi bayar zakat tiap bulan, numpuk setahun. Apalagi besar. TPP, kalau dinas sih. Tapi lah ya. Gede. Kali 2,5%-nya besar. Apa dampaknya? Saya sudah cek ke Basnas. Ketuanya Dr. Fadli. Pak Fadli gimana setelah saya keluarkan kebijakan itu? Wah, luar biasa. Biasanya Basnas itu setahun cuma ngumpulin duit 6,7 miliar. Sekarang sampai bulan Juni sudah 8 miliar. Berarti setahun bisa 12 miliar. Itu zakatnya. Mungkin saya diberundel juga, aku lagi potong, tapi wajib. Karena duit itu untuk bantu siapa? Orang nggak bisa berobat, orang mau nikah gratis, mau sunatan gratis, mau sekolah dikasih baju seragam. Berarti kan rezeki ASN-nya bersih, dapat pahala, masyarakat bisa terbantu. Setuju Bu ya? UMKM juga tadi kalau sudah jadi pengusaha yang maju, jangan lupa hitung zakat 2,5%. Wajib. Kalau saya ditanya, kenapa sih kok Pak Maulana itu ya buka usaha ini jalan bukan? Kuncinya zakat. Ayahnya itu gitu. Saya tidak 2,5%, saya dengan istri saya komit 10%. Jadi kalau saya buka usaha ya, itu pasti saya bangun unit sosial. Bisa Baik tidak? rumah takfis, pesantren, Ada kebiasaan tetangga, gitu. itu kalau dikalkulasi 10%. Nah, giliran gitu udah dapat duit sekarang ya. Kalau kurang dari itu, biasanya Apa jawabannya? usahanya kurang. Akunya kalau lain kali jangan dibuat. Maka diniatnya, nanti kalau UMKM saya maju, minimal saya ngajak tetangga jadi karyawan. Saya orang yatim yang diseringkan 2,5% lah. Pasti usahanya. Kalau dapat PT-nya bisa nanti anak dapat PT udah akademik ya. Jadi kalau saya ditanya kalau pengelolaan buka ini jalan, buka ini jalan, kuncinya setiap bangun unit bisnis harus bangun unit sosial. Saya punya karyawan 500 lebih. Ini direkam. Ada recording, harus ada recording. Ini ngasih contoh aja supaya kita untuk bersemangat untuk bersedekah tadi, supaya UMKM kuncinya sukses. Ya jadilah karena direkam, tidak hanya ria, bukan. Ini cuma ingin mengajak kita ini berusaha supaya rezeki kita itu jalan zakat. Karena ASN ini sekarang udah wajib guru dulu sertifikasi dari potong. Wah, dapetin mah langsung. Aku pulang ngurutin bukan cerai suami. Sertifikasinya lebih banyak dari suami. Wah ini gawat. Makanya sekarang wajib saya zakat ini zakat dipotong. Mau udah naik sekarang. Jadi kalau ada UMKM yang mohon maaf ketemu anggotanya anak berobat, BPJS-nya ada tapi kanker harus ke Palembang, lapor aja ke Basnas. Hebat. Itu sedekahnya untuk beliau-beliau. Iya harus lah, karena kalau nggak pakai surat miskin kan nanti orang kaya minta Basnas kan nggak cocok. Minimal RT kasih tahu ya, gini Bu, miskin itu dinamis. Dinamis itu gini, waktu suaminya kerja, manajer, berduit dia, tahu-tahu di PHK. Nah, itu
itu kan yang tahu kan RT-nya warga itu memang. Rumah besar gak dikasih? Iya dikasih keterangan, ini rumah mertua, saya kerjanya ini kan gitu. Nggak, sekarang gampang itu, Pak RT sudah tahu lah. Kalau numpang kan, ini kok rumahnya mewah, ini konglomerat, yo datu aku, ini aku numpang ya boleh. Jadi tapi syaratnya tidak punya kerja. Jadi semua termasuk nanti 1 September nih, ini dengerin ini penting nih. 1 September kita akan mengadakan nikah gratis. Waduh. Nikah gratis. Ya, bebas ini kalau ini. Terutama misalnya kita ketemu anak bujang, sudah ada pasangannya, orang tua yang nggak mampu, daftarkan di KUA-nya, bilang ikut program Pak Wali Kota nikah gratis. Karena nanti nikahnya di gedung Maulidia Convention Center. Jadi misalnya nanti 1 September 50 pasang. 50 pasang kita nikahkan, sudah nikah langsung resepsi. Masing-masing pasangan boleh bawa 50 keluarganya, boleh makan gratis prasmanan dan sebagainya. Itu kolaborasi kerjasama KUA, Basnas dan saya, gedungnya dan saya. Basnas membiayai biaya pernikahannya. Cepat daftar, karena kalau nanti 1 September penuh, nanti bulan depan lagi. Aduh. Gratis. Jangan ditanya. Sebentar, ini penting juga. Ditanya sama mak ini. Jadi bulan madu minum madu ini UMKM. Nah, jadi nikahnya gratis, tidak hanya nikah dan walimatul urusnya. Jadi nanti ada grup musiknya, ada keluarganya salam-salaman makan. Tapi nggak usah bawa amplop, karena semua sudah dibiayai oleh Basnas, oleh saya pribadi, gedungnya saya siapkan. Makan gratis. Kemudian, kenapa itu penting? Karena saya sudah buka data. Di kota Jambi ada 40.000 orang yang nikahnya belum tercatat. Iya. Nikah siri, nikah diam-diam, nikah tabrak lari, apa segala macam itu. Banyak, ada 40.000. Sehingga banyak anak-anak Jambi keluar ke anak dari Ibu Fatimah. Dan ada nama bapak, karena nikahnya tidak resmi. Untuk yang sudah nikah siri, pengen resmi punya surat kawin, daftar ke KUA, langsung 1 September diresmikan. Ini saling oleh kiri kanan memang jangan-jangan ini lakinya tidak tercatat. Ini lakinya lah ganti 3 kali, dia harus diresmikan. Jadi program ini tolong disampaikan kalau ada keluarga yang bermanfaat yang sudah mau nikah, udah dinikahin wali kota gratis, dikasih makan. Kalau September misalnya kuotanya 50, nanti Oktober saya nikahkan lagi. Sampai yang 40.000 tadi habis. Jangan sampai lagi ada orang nikah tinggal serumah bertahun-tahun dan punya surat nikah. Banyak nggak itu? Banyak, saya punya datanya. Cuma kalau saya absen, kamu ada yang di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah program-program yang membantu masyarakat. Tolong semangat terus, ini ada Pak Kepala Dinas, perhatikan mimpi kita ini. Beliau inilah pejuang-pejuang ekonomi yang sesungguhnya. Terima kasih, selamat bertugas. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.